Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama saya memperkenalkan diri. Nama saya Muhammad Harun, Kepala Desa Kebarongan, Kecamatan Kemeranjen, Kabupaten Banyumas. Pertama saya ingin mengenalkan Desa Kebarongan. Desa Kebarongan itu adalah suatu desa yang terletak di Kabupaten Banyumas sebelah selatan. Itu desa yang luasnya kurang lebih 470 hektar, terbagi menjadi dua bagian sekitar 200 hektar, 215 hektar itu lahan persawahan, dan sisanya itu adalah lahan darat dan lahan pegunungan. Perlu diketahui mayoritas masyarakat Desa Kebarongan itu adalah petani karena dianugerahi sawah yang sangat luas yaitu 215 hektar. Maka mata pencaharian masyarakat Desa Kebarongan itu adalah petani, terutama petani sawah, juga ada petani perikanan, juga ada petani peternakan, sapi dan kambing. Juga selain itu masyarakat Kebarongan ada 3 buah pondok pesantren. Yang satu Madrasah Watonia Islamiyah atau yang terkenal dengan nama Pondok MWI Kebarongan, itu berdiri sudah 1 abad lebih, didirikan oleh mbah-mbah pendahulu Desa Kebarongan, yaitu didirikan pada tahun 1876, itu sudah 1 abad lebih. Terus ada lagi juga pondok di Desa Kebarongan, itu ada Pondok Pesantren Al-Ittihad, juga ada lagi satu lagi Pondok Pesantren Hidayatul Mubtadiin. Jadi Kebarongan itu tidak salah kalau ketika masyarakat awam desa santri, karena di Kebarongan itu juga banyak pondok pesantren. Terus juga mata pencarian Kebarongan petani, dan juga kami pemudanya memang banyak yang menurut saya juga sangat aktif, dan biasanya kalau setelah selesai kuliah atau selesai mondok atau selesai sekolah pergi ke luar negeri untuk mencari pekerjaan. Untuk itu kami memang pada tahun 2020 melalui Perdes nomor 2 2020 kami dan dianjurkan oleh pemerintah juga menciptakan desa yang mandiri. Kami menciptakan atau mendirikan sebuah BUMDes yang sekarang terkenal dengan BUMDes Singabarong Desa Kebarongan. Untuk sementara sudah berjalan sampai sekarang itu 2 tahun lebih, hampir 3 tahun, dan masih bergerak di bidang pengolahan limbah plastik, dan pengolahan limbah plastik diubah menjadi bola, menjadi ember, dan semuanya perabotan atau barang-barang yang terbuat dari plastik. Insya Allah kami BUMDes Singabarong Kebarongan sudah bisa memproduksinya, dan alhamdulillah sampai sekarang juga sudah selain menyumbang PAD atau pendapatan asli desa, selain itu juga sudah bisa membuka lapangan kerja. Untuk sampai sekarang juga alhamdulillah, walaupun baru 2 tahun lebih kami berdiri, alhamdulillah sudah membuka lapangan kerja sekitar 25 anak asli Desa Kebarongan yang bekerja di Desa Kebarongan. Walaupun ya rata-rata penghasilan sih ya memang belum UMR, tapi harapan kami di akhir tahun ini sudah UMR. Selanjutnya terkait dengan BUMDes, kami memang menitik beratkan dengan adanya BUMDes. Harapan saya ke depan BUMDes itu menjadi tulang punggung pembangunan desa di Kebarongan, dan juga menjadi lapangan kerja masyarakat Desa Kebarongan. Artinya masyarakat Kebarongan bisa terpenuhi terkait dengan kebutuhan. Jadi orang sekedar ngenteni bantuan pemerintah, tapi insya Allah ke depan masyarakat sudah bisa mandiri dengan adanya lapangan kerja yang disediakan oleh desa melalui BUMDes Singabarong.
Dan harapan saya ke depan Kebarongan akan semakin mandiri, semakin semakin pembangunan tercover dengan adanya BUMDes, dan juga akan tercipta suatu desa. Harapan kami desa Kebarongan itu desa yang mandiri dibarengi dengan masyarakat yang santri. Demikian perkenalan saya. Terima kasih atas segala perhatiannya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Faiz Salim. Biasa teman-teman memanggilnya Faiz. Kemudian saya di sini sebagai ketua, atau mungkin kalau di BUMDes itu menyebutnya atau istilahnya sebagai direktur BUMDes itu periode 2020 sampai 2025. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua terkait dengan sejarah berdirinya BUMDes itu cukup, ceritanya sebenarnya cukup panjang, tapi ini coba saya persingkat saja, peringkas saja. Jadi pada waktu itu kalau tidak salah itu pemerintah Desa Kebarongan itu dituntut oleh pemerintah pusat, yang intinya desa di seluruh Indonesia itu untuk mendirikan BUMDes seperti itu. Jadi sebelum saya terpilih sebagai direktur atau ketua BUMDes di Desa Kebarongan, informasinya sih BUMDes Kebarongan itu sempat didirikan, sempat sudah ada, cuman cuman sampai pembentukan saja, tapi belum sempat atau belum ada tindak lanjut, mungkin kayak ngurus berkas, menentukan unit usahanya apa, seperti itu. Nah, di tahun tepatnya berdasarkan Perdes tahun 2020, Perdes pemerintah Desa Kebarongan, tepat ditetapkan itu pada 10 Januari 2020, BUMDes Kebarongan itu ditetapkan dan akhirnya berdiri seperti itu. Itu terkait dengan tanggal berdirinya BUMDes. Kemudian yang kedua terkait dengan unit usaha BUMDes. Sekarang itu di 3 tahun sekarang kan di kepemimpinan saya sudah berjalan 3 tahun, berarti 2020, 2021, 2022, artinya sudah 3 tahun. Jadi selama 3 tahun ini, di tahun 2020 baru 1 unit usaha, di tahun 2021 juga baru 1 unit usaha, dan di tahun 2022 ini baru 1 unit usaha. Yang intinya ya sebenarnya 1 unit usaha, dan itu bergerak di pengolahan limbah plastik. Jadi pengolahan limbah sampai produk jadi. Dan kemungkinan, ini baru kemungkinan, saya sempat searching, sempat observasi, kemungkinan BUMDes yang bergerak di pengolahan limbah plastik sampai produk jadi di seluruh Indonesia kemungkinan baru di Desa Kebarongan. Itu mungkin secara singkat, mungkin lebih detailnya, lebih tepatnya mungkin nanti dicari informasi lebih dalam, mungkin bisa dari sumber pemerintah desa atau yang lainnya. Itu terkait sekilas sejarah berdirinya BUMDes dan unit usahanya.
kemudian yang kedua atau yang selanjutnya terkait produk yang sudah ada di pabrik plastik Bumdes Kebarongan itu jumlahnya sekarang itu totalnya ada sekitar 10 produk. Kalau yang pertama itu ada di tahun pertama, di tahun 2020 itu baru 2 produk, mandi bola sama gelasan. Mungkin nanti bisa ditaruh gambarnya di bawah, 2 produk. Terus yang kedua itu ada sekitar 4 kalau nggak salah. Jadi gelasan, mandi bola, botol pupuk, terus satu lagi lakop tebah kasur itu untuk membersihkan tempat tidur itu. Terus di tahun 2022 itu sekitar ada 10 produk, ada ketambahan ember cor, ember teres, tutup galon, terus terus yang lainnya, pokoknya totalnya ada sekitar 10 produk. Itu terkait dengan jenis produk. Jadi yang pertama tadi sejarahnya itu berdirinya tahun tanggal 10 Januari 2020. Terus unit usahanya sampai sejauh ini baru 1 unit usaha. Terus yang ketiga produk per hari ini di akhir tahun 2022 itu ada totalnya 10 produk. Itu sekilas tentang Bumdes. Kemudian selanjutnya terkait dengan pendapatan Bumdes. Mohon izin saya baca buku bentar. Jadi terkait dengan pertama itu terkait dengan pendapatan selama 3 tahun di kepemimpinan saya, atau mungkin yang pertama itu pendapatan di tahun 2020 itu sekitar 100 juta. Terus di tahun 2021 itu 372 juta, dan di tahun 2022 itu pendapatan kotornya itu 710 juta sekian. Itu terkait dengan pendapatan. Terkait dengan laba rugi di tahun 2020 sekitar 20 jutaan. Terus di tahun 2021 itu 67 juta sekian. Terus di tahun 2022 90 juta sekian. Itu laba bersihnya. Kemudian terkait jumlah karyawan, ini juga meningkat. Jadi di tahun 2020 itu 2 karyawan, di tahun 2021 itu sekitar 7 karyawan. Nah sekarang tahun ini, tahun 2022 itu totalnya sekitar 25 karyawan. Itu terkait dengan jumlah karyawan. Apa? Terkait dengan harapan berdirinya Bumdes untuk saya pribadi dan itu ada beberapa poin. Yang pertama itu harapannya satu, meningkatkan pendapatan asli desa, atau mungkin menjadi salah satu pendapatan asli desa.
harapannya yang bisa menyelamatkan Indonesia atau menekan angka urbanisasi di desa Kebarokan. Terus yang ketiga ini mungkin ya menjadi pelopor atau mungkin menjadi salah satu motor penggerak ekonomi, baik di bidang pertanian, perikanan, perkebunan,